Perkenalkan, nama saya Gabriela Marcelia dengan NIM 204820111113. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Emulgel. Adapun yang akan kita bahas nantinya, ada definisi dari Emulgel, komposisi Emulgel, cara pembuatan Emulgel, evaluasi Emulgel, contoh formula, cara pembuatan formula, dan terakhir ada evaluasi formula. Yang pertama ada definisi Emulgel. Emulgel sendiri adalah suatu bentuk sediaan semisolid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dan gelling agent dengan perbandingan tertentu. Adanya gelling agent pada fase air digunakan untuk menghantarkan obat lipofilik, sementara obat hidrofilik terenkapsulasi dalam emulsi tipe air dalam minyak. Lalu ada komposisi yang digunakan dalam formulasi Emulgel. Yang pertama ada bahan berair, di mana membuat fase air dalam emulsi dan untuk tujuan pembengkakan agen. Lalu pembentuk gel yang paling umum digunakan, contohnya adalah seperti air, alkohol, dan lain-lain. Yang kedua ada fase minyak. Di dalam fase minyak ini, dilakukan dengan mengoptimalkan pengaruhnya terhadap viskositas, permeabilitas, pelepasan obat, emulsifikasi, dan stabilitas untuk sediaan dalam fase minyak dari emulsi yang digunakan untuk kelarutan obat hidrofobik. Lalu yang ketiga, ada pengemulsi. Pengemulsi ini digunakan untuk tujuan emulsifikasi dan stabilitas produk dengan mengurangi tegangan antarmuka. Seleksi ini biasanya dilakukan dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik atau disebut juga dengan HLB. Yang tepat misalnya surfaktan dengan nilai HLB kurang dari 8, itu biasanya digunakan dalam emulsi air dalam minyak. Yang terakhir ada penambahan permeasi. Penambah permeasi ini merupakan suatu agen yang berpartisipasi ke dalam dan berinteraksi dengan konstituen kulit untuk mengindukasi peningkatan permeabilitas kulit sementara dengan reversible. Misalnya, asam oleat, mentol, minyak cengkeh, lecitin, isopropil miristat, urea, asam linoleat, kayu manis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cara pembuatan Emulgel. Yang pertama, mempersiapkan minyak dalam air atau air dalam emulsi minyak, di mana obat nantinya dimasukkan sesuai persyaratan yang diminta dalam formulasi. Langkah kedua, merumuskan basis gel dan akhirnya penambahan emulsi ke gel dalam pengadukan terus-menerus untuk membentuk satu emulsi. Lalu, pembuatan yang ketiga, fase berair dibuat dengan mengambil air murni yang ditambahkan bahan terlarut dan dipanaskan hingga 70 derajat Celcius, termasuk zat pengemulsi sebagai twins, dan kemudian fase minyak dibuat dengan melarutkan surfaktan seperti sponge yang juga dipanaskan pada suhu yang sama dengan penambahan obat hidrofobik. Langkah keempat, fase gel dibuat dengan mendispersikan polimer dalam air murni dengan pengadukan konstan pada kecepatan sedang dan kemudian pH diatur menjadi 6-6,5 sesuai kebutuhan polimer. Misalnya pH gel dengan karbopol diatur dengan triethanol amine atau disingkat dengan TEA. Selanjutnya, campurkan pengawet dengan fase air. Kedua fase berminyak dan berair secara terpisah dipanaskan sampai 70 derajat hingga 80 derajat Celcius. Kemudian fase minyak ditambahkan ke fase air dengan pengadukan terus-menerus sampai didinginkan pada suhu kamar. Cara pembuatan yang terakhir, emulsi ditambahkan ke basis gel dengan perbandingan 1:1 untuk mendapatkan emulsi yang lebih baik. Lalu ada evaluasi Emulgel.
Yang pertama, evaluasinya tentang penampilan fisik. Jadi formulasi yang disiapkan diperiksa secara visual untuk warna, homogenitas, konsistensi pada formulasi tersebut. Yang kedua, evaluasi pH. Caranya, dengan melarutkan 1 gram gel dalam 100 ml Aquades dan disimpan selama 2 jam, lalu diukur pH-nya dengan pH meter digital. Nilai pH harus dalam kisaran 5 hingga 6, mirip dengan pH kulit, yakni 5,5 yang menghindari risiko iritasi pada kulit. Yang ketiga, evaluasi ketersebaran. Koefisien penyebaran diukur berdasarkan karakteristik slip dan drag dari pengemulsi. Lalu, evaluasi kemampuan untuk diekstruksi. Nah, di evaluasi ini, berat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 0,5 cm pita emul gel dalam 10 detik dari tabung aluminium dilipat yang dipernis ditentukan. Tes diulang dengan nilai rata-rata digunakan untuk perhitungan. Rumus untuk perhitungan extrudability-nya itu berat yang digunakan untuk mengeluarkan emul gel dari tube dengan satuan GM dibagi dengan area dengan satuan cm kuadrat. Lanjut ada evaluasi viskositas. Viskositas ditentukan dengan menggunakan viskometer Brockfield tipe kerucut dengan plat viskometer Brockfield RVT dengan spindle nomor 7. Kecepatan geser maksimum adalah 100 rpm, sedangkan kecepatan geser minimum adalah 10 rpm. Lalu ada evaluasi indeks pembengkakan. Formulasi dengan indeks pembengkakan maksimum menunjukkan kecenderungannya untuk menyerap ekstrudat dari luka. Evaluasi selanjutnya adalah ukuran globul dan distribusinya dalam emulsi. Ukuran globul dan distribusi ditentukan oleh Zeta-Caesar-Malform. Sampel 1,0 gram dilarutkan dalam air murni dan diaduk untuk mendapatkan dispersi yang homogen. Sampel disuntikkan ke fotosel atau Zeta-Caesar, lalu rata-rata diameter global dan distribusi diperoleh. Selanjutnya, evaluasi in vitro studi pelepasan obat. Di sini sel difusi Franz dengan luas difusi efektif 3 cm kuadrat dan volume sel 30 ml digunakan untuk studi pelepasan obat. Ini adalah contoh penelitian emul gel. Yang saya ambil adalah formulasi emul gel yang mengandung ekstrak etanol daun binahong. Ini merupakan contoh formula dari penelitian tentang ekstrak daun binahong. Di sini bahannya ada span 20 dengan 1,40%, ekstrak 0,05%, minyak zaitun 5,00%, butil hidroksitoluen atau BHT 0,03%, twin 63,60%, karbopol 940 2,00%, NaOH 0,60%, propilen glikol 5,00%, propilparaben 0,1%, metilparaben 0,1%, etanol 96% sebanyak 3%, dan yang terakhir ada air suling ditambahkan hingga 100%. Lanjut, ini adalah cara pembuatan formula, di mana fase minyak dari emulsi dibuat dengan melarutkan span 20, ekstrak etanol daun binahong, dan BHT dalam minyak zaitun, sedangkan fase air dibuat dengan melarutkan twin 60 dalam air suling. Masing-masing fase dipanaskan pada suhu 70–75 derajat Celcius. Setelah masing-masing fase mencapai suhu kurang lebih 70–75 derajat Celcius,
Fase minyak ditambahkan ke dalam fase air. Campuran tersebut diaduk menggunakan homogenizer dengan kecepatan 2.500 rpm hingga suhu turun mencapai suhu ruang dan terbentuk emulsi. Selanjutnya, basis gel dibuat dengan mendispersikan karbomer di dalam air suling sebanyak 30% dari total massa emul gel sambil diaduk hingga benar-benar terdispersi. Kemudian, NaOH dilarutkan dalam air suling, kemudian ditambahkan ke dalam basis gel campuran karbopol 940 menggunakan homogenizer dengan pengadukan 500 rpm hingga terbentuk basis gel yang kental. Kemudian, propil paraben dan metil paraben dilarutkan dalam propilen glikol dan etanol lalu ditambahkan dalam basis gel. Yang terakhir, emul gel dibuat dengan cara mencampurkan emulsi yang telah dibuat ke dalam basis gel sedikit demi sedikit dengan menggunakan homogenizer pengadukan 2000 rpm selama 30 menit atau hingga terbentuk massa emul gel yang homogen. Ini adalah evaluasi formula dari ekstrak daun binahong. Yang pertama evaluasinya ada uji pH emul gel. Di sini emul gel memiliki pH minggu ke-0 masing-masing formula 1 dan 2 adalah 5,23 dan 6,00. Sediaan yang dibuat harus dalam rentang pH balance kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Evaluasi formula selanjutnya ada uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan pada minggu ke-0 dengan menggunakan spindle 6 dan didapatkan hasil viskositas formula 1 berturut-turut adalah 20.750 CPS, sedangkan formula 2 berturut-turut adalah 17.750 CPS. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai viskositas emul gel formula 1 lebih besar dari formula 2. Ini dikarenakan formula 2 memiliki kandungan ekstrak binahong yang lebih besar daripada formula 1. Kemudian penambahan 2 kali lipat ekstrak pada formula 2 mengakibatkan viskositas sediaan tersebut lebih kecil. Lanjut ada uji diameter global. Pada formula 1, diameter global rata-rata setelah menjadi emul gel menjadi 0,43 mikrometer. Sedangkan pada formula 2, diameter global emul gelnya menjadi 0,68 mikrometer. Diameter global rata-rata dari kedua formula tersebut masih dalam rentang ukuran global emulsi keruh, di mana emulsi keruh ini memiliki diameter global 0,1 sampai 10 mikrometer. Diameter global pada minggu ke-12 mengalami peningkatan ukuran. Dapat disimpulkan walaupun mengalami peningkatan diameter global, yaitu pada formula 1 dari 0,43 mikrometer menjadi 0,48 mikrometer, dan formula 2 0,68 mikrometer menjadi 0,72 mikrometer. Namun peningkatan diameter global ini masih berada dalam rentang diameter global emulsi. Selanjutnya ada uji stabilitas fisik, di mana pengujian ini merupakan pengujian organoleptis, sediaan emul gel formula 1 dan formula 2. Dilihat bahwa tidak mengalami perubahan warna dan tidak terjadi pemisahan fase. Bau khas ekstrak daun binahong memudar pada penyimpanan minggu ke-8 dalam suhu rendah, dan pada minggu ke-8 bau juga memudar pada suhu tinggi. Selanjutnya, sediaan masih homogen secara fisik pada penyimpanan 12 minggu. Hasil pengukuran viskositas masing-masing formula 1 pada penyimpanan 12 minggu adalah meningkat menjadi 21.000 CPS dan formula 2 menjadi 18.500 CPS. Peningkatan viskositas terjadi searah dengan peningkatan pH karena viskositas karbomer akan meningkat dengan meningkatnya pH dan akan menurun pada pH kurang dari 3 dan lebih dari 12. Uji yang terakhir ada uji penetrasi sediaan emul gel. Uji penetrasi ini
dilakukan secara in vitro memiliki dua parameter utama, yaitu jumlah kumulatif zat aktif yang terpenetrasi atau persentase dosis terpenetrasi dan laju penetrasi atau flux. Lalu ada uji antibakteri emulgel in vitro. Uji in vitro sediaan emulgel menggunakan metode difusi cakram atau Kirby-Bauer test. Ini menunjukkan hasil pengamatan sediaan emulgel Formula 1 didapatkan rata-rata diameter zona hambatnya adalah 19,67 kurang lebih 1,25 mm. Sedangkan pada Formula 2 adalah 20,67 kurang lebih 0,47 mm. Sedangkan kontrol negatif yaitu sediaan basis emulgel tanpa ekstrak didapatkan diameter hambatnya 11 mm dan kontrol positif yaitu sediaan gel glintamisin fosfat 1,2% adalah 16,33 kurang lebih 0,47 mm. Baik, sekian presentasi tentang materi emulgel dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.